Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, hari ini kita di tanggal 24 Maret tahun 2025 di hari Senin ya, teman-teman ya, di jam 8 malam lewat 24 menit, teman-teman ya. Jadi hari ini kita kembali ke altcoin series, teman-teman ya. Altcoin series yang kedua, teman-teman ya, which is yang pertama sebelumnya kita udah take ya sekitar 1 minggu yang lalu gitu ya, sekitar 1 minggu yang lalu ya, betul, tepat 1 minggu yang lalu. Dan di situ kita ada nge-call seperti Kava, bukan nge-call lah ya teman-teman ya, kita ngebahas, sorry, bukan nge-call teman-teman ya, sorry. Kita cuma ngebahas soal Kava dan juga 3 koin lainnya yang berdasarkan request daripada teman-teman yang ikut live di Telegram TTB. Nah teman-teman, di altcoin series yang kedua ini ya akan sama formatnya dengan altcoin series yang pertama, tapi karena gue melihat kemarin ternyata sampai 46 menit, which is itu mungkin terlalu panjang. Harapannya gue setiap video gue itu gue akan menakar tidak lebih dari 30 menit ya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman lihat beberapa bulan terakhir, 1 bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir itu rata-rata video gue di 30 menit ke bawah supaya teman-teman nggak monoton untuk ngebahasnya gitu ya. Jadi gue mungkin akan cepat ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang hari ini join di live Telegram jangan lupa langsung di komen ya. 3 yang paling menarik akan gue bahas teman-teman ya. 3 yang paling menarik akan gue bahas di altcoin series sebelum setelah gue membahas apa yang mau gue bahas hari ini teman-teman ya. Oke, so kalau kita lihat pada dasarnya kita bisa lihat dulu sedikit gitu ya bahwa si Bitcoin lagi berada di fase yang cukup bullish beberapa beberapa hari terakhir ya, short term lah, short term banget gitu ya. Ethereum juga cukup bullish dan Solana pun kembali ke 142, which is ini ada satu pertanda bahwa ada sedikit relief bounce lah ya, relief bounce di mana market udah mulai bosan selling gitu ya, bosan selling pressure, dan akhirnya melihat ada beberapa altcoins yang mulai bergerak teman-teman ya. Nah makanya hari ini juga gue mau memberikan satu analisa ke teman-teman gitu ya, dimana ini juga gue ketemunya di weekend, yaitu adalah satu koin yang bernama AVL atau Avalon. Nah teman-teman sebelumnya harus tahu dulu ya bahwa setiap kali gue tulis di YouTube, semua YouTube gue deskripsinya, di deskripsi teman-teman bisa melihat bahwa analisa gue hanya bersifat perspektif pribadi teman-teman ya. Jadi ada disclaimer on-nya, silakan teman-teman jangan menganggap ini sebagai apa ya, sebagai rekomendasi untuk jual, harus pasti beli ataupun harus pasti jual gitu ya teman-teman ya. Nah pertama-tama gue akan ngelihat sebagai AVL teman-teman. Nah kita akan lihat dulu berdasarkan technicals daripada Avalon sebelum nanti kita bahas ke bagian fundamentalnya ya. Nah Avalon ini gue jujurnya waktu itu gue cari-carinya itu lewat, mungkin kayak kalau nggak salah, inget ya, kalau nggak salah lihat dari coin market cap, gue lihat di trending coin saja gitu ya, gue lihat di trending coin ya, gue lihat ada satu koin yang berhubungan gitu ya, ada satu koin yang berhubungan dengan koin yang trending gitu, di which is gue melihat ada satu yang namanya Avalon. Nah Avalon ini gue lihat di teknikalnya lumayan menarik teman-teman ya. Ini sayangnya Avalon ini kalau kita lihat ya, kalau kita pergi ke coin market cap Avalon Labs ya teman-teman ya, Avalon Labs. Nah teman-teman bisa lihat kalau dia ini listingnya, sebentar ya, ini masih agak proses. Nah, listingnya itu belum di salah satu Binance, salah satu exchange terbesar, which is adalah Binance ya. Nah, yang dia listing itu baru beberapa yang seperti Bybit, which is kita rata-rata teman-teman juga punya gitu ya. Ada juga di Get.io, Maxi dan lain sebagainya. Kalau untuk perpetual sendiri, ya harusnya perpetual ya. Nah, perpetual sendiri harusnya tuh ada di Bybit, tapi nggak tahu kenapa nih di sini nggak muncul gitu ya. Karena kalau gue cari nih VL USDT perpetual itu ada di Bybit, bahkan juga ada di Bitget teman-teman ya, which is berarti ada di dua yang terbesar setelah Binance ya, dua terbesar setelah Binance. Dia memang belum juga listing di Coinbase. Nah, tapi nanti gue akan ngebahas sedikit apakah ada possible dia untuk listing di Binance maupun listing di Coinbase ya. Nah, first of all yang teman-teman harus perhatikan adalah ini adalah technicalsnya ya, technicalsnya di mana gue melihat ada memang waktu itu sempat ada satu volume yang tinggi banget teman-teman ya. Ini kan listing pertama, dia sih bukan listing pertamanya sih, bukan di 20 Februari ya. Jujur nih kalau kita lihat listing pertamanya mungkin dia sudah lumayan lebih lama ya harusnya ya. Soalnya kalau kita lihat di Get.io ini dari tanggal 12 ya, dari tanggal 12 ya. Get.io Maxi itu sekitar tanggal 12 Februari. Nah, kemarin kalau kita perhatikan itu sempat ada kenaikan yang kenceng banget ya di tanggal 7 Maret ya, volumenya tinggi dan satu candle pun dalam satu hari naik sekitar 70% gitu ya. Gue juga nggak tahu ya waktu itu ada apa ya di 7 Februari ya, 7 Februari. Nah, di 7 Februari itu hari Jumat. Nah, BTC nggak kemana-mana waktu itu, teman-teman. Ya, tapi sedangkan si Avel ini ada satu volume yang cukup tinggi, gitu ya. Satu volume cukup tinggi, dan sekarang
udah balik ke harga lebih bawah daripada harga yang sebelumnya. Dan gue melihat di bagian sini itu ada sedikit demand gitu ya, ada sedikit demand di mana juga ini merupakan sebelum dia melakukan breakout itu sebenarnya dia memunculkan satu persection yang cukup bagus yang kita bisa sebut sebagai apa teman-teman? Nah ini kalau teman-teman yang tahu di TTB ya sering disebut sebagai TTB pattern atau three rising methods ya. Nah three rising methods itu ada merupakan candlestick yang bullish teman-teman ya, yang bullish yang mempertandakan bahwa akan ada breakout lanjutan ya. Nah breakout lanjutan ini dia merupakan respon atas sideways yang pernah dites oleh dia. Ya, jadi kalau kita lihat di sini sempat pernah ada inside bar ya, sesuai teori yang pernah kita pelajari juga. Inside bar itu bisa terbentuk ketika ada satu candlestick yang merah gede, lalu diikuti dengan satu candlestick yang merah hijau kecil tetapi berada di dalam range area merah yang besar. Ya, nah waktu itu sempat di breakout di tanggal 28 lalu di retest lalu tep naik gitu ya, muncul three rising method sup naik gitu. Nah sekarang dia kembali lagi ke harga bawah sini teman-teman. Nah apakah masih menarik untuk AVL? Nah makanya kita hari ini akan bahas gitu ya. Nah pertama-tama kita bisa lihat di bagian bawah sini gitu ya, gue mengambil di perspektif 2 hour ya, di perspektif 2 hour. Nah gue melihat pergerakan sebelum dia terjadi up movement yang sangat kencang gitu ya, gue melihat bahwa ini adalah strukturnya nih. Ini adalah struktur yang terbentuk daripada si AVL ya. Nah strukturnya itu seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Nah makanya kalau selama dia belum breakdown di bawah sini gitu ya, belum breakdown di bawah sini artinya dia harusnya belum membuat yang namanya lower low teman-teman ya, secara daripada structure yang paling awal. Memang kalau kita lihatnya cuma sebatas ini, kita bisa melihat ini sebetulnya udah lower low gitu ya. Lower low terus gitu. Nah, tapi kan bisa juga perspektifnya kalau berdasarkan technical gitu ya, kita bisa melihat bahwa oh oke, ini berarti berpotensi untuk membentuk apa teman-teman? Pattern daripada rising wage gitu ya, falling wage, di mana falling wage itu bisa mempertandakan bahwa akan ada terjadi reversal ataupun bullish movement ya. Nah ternyata juga kalau kita lihat di area sekarang which is di bawah 0,38 di sekitar 0,37 sampai 0,34 itu adalah satu demand yang cukup menarik teman-teman, atau ada satu OB yang cukup menarik di mana OB tersebut itu terbentuk ketika dia mengambil satu liquidity yang cukup penting di sini gitu ya. Jadi seolah-olah ini membentuk higher low. Nah, sebelum diangkat dibanting dulu teman-teman ya, dibanting dulu oleh market, barulah diangkat kencang banget gitu ya. Nah, artinya di bagian sini itu ada yang namanya order block ataupun yang kita sebut sebagai demand zone juga bisa teman-teman ya. Nah, that's why gue melihat AVL ini salah satu yang cukup menarik di bagian bawah sini dengan invalidasi terdekat di 0,31. Nah, 0,31 ini bukan berarti teman-teman kalau misalnya beli harus SL-nya harus di situ ya. Enggak juga, tapi itu pertanda awal bahwa jika AVL itu sudah bermain di harga bawah 0,31 dan tidak ada respon yang cukup menarik gitu ya, tidak ada respon cukup menarik, maka kita bisa melihat bahwa momentumnya kemungkinan besar akan berubah ya, momentumnya ataupun trennya bisa berubah. Nah, tetapi kalau kita ngomong sendiri sebenarnya SL yang paling oke atau paling aman ibarat kata ya, paling aman itu adalah di bawah daripada sideways yang pernah dites oleh dia, yaitu di sekitar 0,27 ya. Jadi which is sebenarnya invalidasi ini ada dua teman-teman. Nah kalau untuk target sendiri ya teman-teman itu tinggal diukur-ukur aja lah, mau pakai Fibonacci kayak mau pakai last high juga bisa gitu ya. Nih kalau misalnya kita pakai Fibonacci gitu kan, nah ini bisa jadi nih 0,618 ini bisa jadi area resisten pertamanya, satu bisa jadi resisten keduanya, lalu yang 1272 dan 1618 untuk the next targetnya ya. Jadi sesimpel itu teman-teman untuk AVL teknikal yang cukup menarik bagi gua pribadi ya. Nah, AVL ini kalau kita lihat memang beda ya kalau kita lihat daripada minggu lalu punya Alpine Series ya. Alpine Series yang minggu lalu kita ngomongin Kava, which is Kava adalah koin yang sudah lama listing di market. Nah, kalau AVL itu baru banget listing di tanggal Februari 12 teman-teman ya, tanggal 12 Februari 2025, which is baru 1 bulan teman-teman. Jadi umurnya masih sangat-sangat kecil ya teman-teman ya. Ini ibarat kata kayak masih bayi lah ya, masih dedek bayi gitu ya. Nah market capnya sih juga tergolong small ya teman-teman ya, tergolong mid to small cap, yaitu di sekitar 61 juta teman-teman. Nah tapi volumenya yang menarik nih teman-teman. Volumenya itu sampai di 53 juta teman-teman per harinya loh teman-teman. Ya ingat per harinya, ini bukan per minggu atau per bulan, ini per hari teman-teman. Itu aja di saat dia tidak bergerak.
dia tidak bergerak. Apalagi ketika waktu dia bergerak kemarin, teman-teman, bisa kita bayangkan volumenya ini mungkin bisa mencapai daripada fully diluted valuation-nya, kemungkinan besar, yaitu di sekitar 380 miliar. Nah, AVL ini juga merupakan pastinya barang-barang investor ya, teman-teman ya. Ini kalau kita nanti ngecek lagi di investor ya, teman-teman bisa pakai tools apapun, dia ada beberapa investor-investor ternama gitu ya. Gue lupa sih salah satunya apa ya, harus gue buka kalau di drop step ya. Biasanya gue bisa buka di drop step, tapi pada dasarnya ada satu tier one yang invest di Avalon Labs ini, teman-teman. Jadi ya kita juga bisa cukup hati-hati ya. Kita bisa melihat mereka mungkin returnnya juga udah lumayan besar gitu ya dari sejak mereka pertama kali invest. Jadi di sana teman-teman bisa ketika ada unlock, nah mereka bisa jadi gitu ya, bisa jadi mulai terjadi yang namanya penurunan yang dalam gitu. Nah, teman-teman harus aware tentang unlocknya itu kapan. Nah, tapi kalau teman-teman tanya gua, unlocknya kapan kok kalau teman-teman mau cepet gitu ya. Unlock investornya itu di atas bulan Juni 2025, which is artinya masih ada 3 bulan dari sekarang. Ya, 3 bulan dari sekarang. That's why Avalon ini menjadi salah satu bagi gua gitu ya. Bagi gua adalah salah satu yang bisa gua share ke teman-teman gitu ya. Ini mungkin tidak akan secara short term lah ya, secara short term to mid term itu tidak akan mengalami inflasionari yang terlalu turun atau selling pressure daripada investor gitu ya, selling pressure daripada investor itu pertama teman-teman. Nah, lanjut kita ngebahas soal fundamentalnya gitu ya. Jadi dari tadi ngomongin Avalon, Avalon, AVL, AVL, masa cuma technical doang? Kalau technical doang, kita buka koin lain juga technicalnya juga menarik ya teman-teman ya. Pastinya ada yang di demand juga, pastinya juga ada yang bikin semacam pattern juga. Contoh aja BNB, itu kan pasti menarik juga ya. Nah, tapi apa yang menarik nih dari kira-kira si Avalon gitu ya? Nah, maka kita lihat nih, kira-kira dia ini sebenarnya siapa sih gitu ya? Avalon tuh apa sih gitu? Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, ini nggak terlalu jelas nih. Di teksnya tuh cuman kayak Binance Alpha, Ethereum Ecosystem, BNB Chain, Merlin. Oh iya, ini nanti bagian belakangnya ya. Ini bagian belakangnya. Tapi kita ada satu yang teman-teman bisa buka gitu ya. Langsung aja Avalon. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Avalon di website aja ya. Dia tertulis Avalon Finance. Artinya apa teman-teman? Ya pastinya dia di DeFi. Dia pastinya di DeFi. Nah, di sini kalau kita lihat juga kata kunci paling pertamanya lend, borrow, and earn. Ya, lagi-lagi mirip-mirip seperti Kava, teman-teman. Ya, Kava kemarin juga merupakan di lending gitu ya, di lending dan ternyata Avalon juga merupakan di lending gitu. Nah, which is kalau DeFi artinya kita bisa buka di DeFi lama, teman-teman ya. Nah, kok apakah semua yang Koko cover tuh cuman lending-lending dong ya? Nggak tahu juga teman-teman. Kebetulan aja gitu ya. Kebetulan aja Avalon Labs ini merupakan koin yang ada di sektor lending juga teman-teman ya. Nah kita bisa lihat ya TVL dia tuh lumayan besar teman-teman, which is di 1,2 billion ya. Ini di atas 4 kali lipat teman-teman ya, di atas 4 kali lipat daripada fully diluted valuation-nya. Sorry, 3 kali lipat ya, 3 kali lipat ya. Itu untuk TVL-nya sendiri. Dan which is di sini chain breakdown-nya ini yang gue suka teman-teman. Kalau biasanya kita lihat satu koin tertentu, itu biasanya berat di chain tertentu. Ternyata Avalon ini beratnya tuh di chain yang bisa dibilang rame, teman-teman. Yang pertama, Ethereum 350 million US dollar. BSC 320 million US dollar. Dua ini aja udah yang paling gede dan paling terkenal di chain. Ya, lalu diikuti dengan BOB, Sonic, Bitlayer, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi kalau kita lihat, terus apalagi sih yang kira-kira menarik gitu ya? TVL ini kan mungkin kalau kita cek nanti token-tokennya nih, kalian bisa lihat nih. Kok kalau kita lihat ya, di token sini di TVL, loh kok ada namanya Solve BTC, ada namanya USDA. Apa ini gitu ya? Ada USDA, ada Solve BTC. Kok ada BTC nih? Nah, ini yang cukup menarik teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, kalau kita balik lagi ke sini, dia itu adalah powering Bitcoins on-chain capital market. Ya, jadi kalau kita lihat dia ini fokusnya adalah ke Bitcoin, teman-teman. Dia fokusnya adalah ke Bitcoin. Lending yang memakai Bitcoin, which is Avalon Labs itu artinya membuat Bitcoin itu menjadi memiliki satu fungsi tertentu, teman-teman. Satu fungsi tertentu yang mana bisa di bahasanya di-yieldkan teman-teman, dibiarkan bekerja gitu teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Avalon Labs sendiri itu juga memiliki satu yang namanya USDA teman-teman ya, USDA which is ini adalah stable coin buatan si Avalon sendiri. Nah, USDA itu adalah pada dasarnya stable coin seperti Ethena. Kalau teman-teman tahu ya, Ethena itu kan ada USDE gitu ya, lalu ada USDC, ada USDT. Nah, dia memiliki yang namanya USDA. Nah, USDA itu apa? Nah,
Bitcoin Money, USDA, teman-teman. Jadi, USDA ini adalah salah satu koin yang dia masukkan masukkan apa namanya? Kolateralnya itu dengan yang namanya Bitcoin, teman-teman. Ya, nah itu kalau teman-teman mau pelajari silakan baca docs-nya sendiri, which is itu panjang banget teman-teman. Jadi gue nggak akan ngebahas itu teman-teman ya. Teman-teman juga bisa cari tentang komunitasnya dan lain sebagainya. Yang pasti yang gue lihat di sini adalah Avalon Finance itu tidak terlalu buruk daripada segi TVL dan borrowing-nya, walaupun ini masih 1:10 ya. Lalu juga ada USDA-nya di belakangnya. Nah, kita ngomongin soal stablecoin teman-teman. Kita ngomongin soal stablecoin ya teman-teman ya. Stablecoin itu bisa menjadi salah satu narasi terdekat untuk dalam tahun ini. Kenapa gue bisa katakan seperti itu teman-teman? Jangan lupa teman-teman ya. Jangan lupa. Sekarang institusi yang masuk siapa teman-teman? Institusi yang masuk siapa? Siapa negara yang masuk juga teman-teman? Kita bisa jawab dengan cepat. Jawabannya adalah US. Ya. Nah, US pastinya kalau dia mau memperkuat tenaga dan mau memperkuat power daripada ekonominya US itu sendiri, ya, dengan meleverage market kripto, apa cara terbaiknya? Nggak mungkin dia cuma beli Bitcoin doang. Itu hal bodoh, teman-teman. Kalau dia beli Bitcoin doang, dia bikin yang lain itu untung. Bahkan mungkin salah satunya mungkin kalau mungkin kalau Satoshi itu orang Jepang, dia mungkin menjadi untung tuh ketika US beli Bitcoin terus. Tapi US pasti pintar, teman-teman. Dia melihat, teman-teman, selama ini di market itu rata-rata ditransaksikan pakai USD Tether, USD Circle, USD Ethena, ya, USD si Avalon, teman-teman. Ya, nah, jadi US itu pasti, gue bisa katakan dengan hampir pasti ya teman-teman ya, ketika dia makin besar, ketika dia makin terbuka, regulasinya terhadap koin-koin yang berada di mendukung US dollar, ya, maka dia pastinya akan menguntungkan untuk para menguntungkan para perusahaan-perusahaan yang memegang stablecoin yang berback, yang di yang di back oleh US dollar, ya. Itulah salah satu narasi yang mungkin bisa terjadi juga daripada si Avalon Labs, ya. Nah, ngomongin soal itu, maka kalau kita lihat USDA artinya berhubungan dengan US, ya. Lalu kita tadi ngomongin dia juga merupakan lending gitu ya. Nah, maka teman-teman bisa membayangkan gitu ya, bisa membayangkan apakah AVL ya bisa listing di salah satu salah satu exchange terbesar di US, ya, salah satu exchange terbesar di US. Apakah bisa atau tidak, yaitu adalah Coinbase Exchange. Nah, jawabannya teman-teman silakan komen sendiri gitu ya, komen sendiri. Lalu yang kedua, apakah dia bisa listing di Binance gitu? Apakah dia bisa listing di Binance? Nah, ini yang mungkin salah satunya yang gue bisa menjadikan patokan gitu. Kalau kita ngomongin Binance, kita bingung nih apa gitu ya. Nah, tapi gue secara gampang bisa lihat di sini bisa kelihatan ternyata dia masuk di kategori Binance Alpha. Yang kedua, dia juga mendukung BNB Chain Ecosystem, yang mana di TVL-nya tadi, jangan lupa teman-teman ya, di TVL-nya tadi, chain kedua terbesarnya adalah BSC. Ya, nah inilah yang menjadikan Avalon Labs itu menurut gue cukup menarik, di mana dia memiliki potensi untuk listing di Coinbase maupun listing di Binance ya. Tetapi sekali lagi disclaimer on dan belum tentu teman-teman. Ini hanya berupa analisa dua pribadi. Ya, oke. So, teman-teman, itu aja daripada Avalon Labs yang gue bisa share ke teman-teman semua hari ini gitu ya. Semoga cukup bermanfaat. Nah, kedepannya kalau teman-teman mau tanya, ya silakan teman-teman yang mungkin nonton ini lewat YouTube, teman-teman bisa join link yang ada, join TTB Crypto yang ada di Telegram ya, melalui link yang ada di deskripsi. Link yang ada di deskripsi, dan teman-teman yang dari Telegram gitu ya, yang ketinggalan daripada video-video kita bisa juga kunjungi daripada YouTube kita Vincent Chandra @trading tanpa baper, dan bantu di subscribe serta di share teman-teman ya. So itu aja teman-teman. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian request ya. Silakan teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya juga boleh ya teman-teman ya. Kalau mumpung kita mau bertanya gitu ya, kita akan kejar waktu ya teman-teman ya. Ini udah 19 menit teman-teman. Which is kita cuma punya waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya mengenai Avalon langsung kita bahas di sini, silakan ya teman-teman.
Oke. Ya, so Avalon Labs sampai di sana, teman-teman ya. Avalon Labs sampai di sana. Dan kita sekarang balik lagi ke cryptocurrency bro. Ya, cryptocurrency. Abel ada stakingnya. Oh, I don't know. I don't know kalau itu. Aku nggak ngeliatin sampai ke bagian dalamnya banget. Bagian maksudnya memanfaatkan AVL-nya. Gue tidak lihat itu. Aku cuma melihat potensinya gitu ya. Aku cuma melihat potensi overall-nya. Ya, kita sambil lihat-lihat ya teman-teman ya. Sonic, IP, Cookie. Aku mungkin akan skip untuk IP gitu ya. Untuk Cookie mungkin kita lihat dulu ya. Sonic, Cookie, Link. Aduh, Link lagi ya. Link kemarin kita udah bahas, jadi nggak usah lah teman-teman ya. Kita nanti bosen ya di Altcoin Series kemarin sudah pernah. Ya, sampai kapan AI Agent? Oh ya, ini kebetulan banget ya. Ada yang tanya AI agent teman-teman ya. Ada yang tanya tentang AI agent. Nah, kebetulan ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman kemarin masuk gitu ya. Teman-teman masuk ke mengikuti lah ya, mengikuti TTP Crypto punya Telegram gitu ya. Nah, gua kemarin membuat satu statement teman-teman ya. Satu statement yaitu MAAGA. Jadi bukan MAGA tapi Mega ya. Meiga gitu, Meiga. Which is make AI agents great again. Nah, ini mungkin juga jadi satu pembahasan sedikit ya teman-teman ya. Jadi gue melihat kan kalau kita bisa lihat ya salah satu koin yang paling besar di AI agent adalah si virtual yang meramaikan market. Ini udah tertekan cukup dalam teman-teman ya, udah tertekan cukup dalam juga. Yang terbesarnya salah satunya IIXBT tertekan cukup dalam juga. Lalu juga AI 16Z gitu ya. Banyak banget yang rata-rata tuh sudah tertekan cukup dalam teman-teman dalam hal AI agent dan which is ini menjadi salah satu yang kontroversial lah di mana-mana. Mungkin ada beberapa komunitas yang juga nyangkut di AI agent yang tidak siap untuk exit secara cepat teman-teman ya. Nah, gue melihat AI agent ini dalam waktu beberapa hari ke depan gitu ya, mungkin sampai hitungan minggu ya, hitungan minggu itu ada memiliki potensi untuk naik teman-teman. Nah, gue cuman share atau gue cuman ambil tag screenshotnya yaitu adalah market cap di 3,8 miliar, sorry, ya, 3,8 miliar US dollar ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa perhatikan sendiri ya, kira-kira agent akan naik sampai berapa teman-teman ya. Tapi in my point of view sendiri, agent itu rata-rata menarik teman-teman. Dan kalau kita lihat begitu tadi Bitcoin naik ya, begitu Bitcoin naik, kita bisa melihat ya, yang volume terbesarnya. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih, volume terbesar AIXBT. 27% dalam satu hari. Virtual 9% dalam satu hari. AI 16Z 9%. Ya, Cookie 7 ya, Zerebro 26, Grifane 28 ya. Apalagi yang terkenal-terkenal ya teman-teman ya. Anon 12 nih, Anon ya. Apalagi nggak tahu lah ya, banyak lah. Yes no error nih, ini yang agak-agak jelas ya bagi gue ya. Seperti itu teman-teman. Ya, nah, pada dasarnya itu teman-teman ya. Dan gue udah memiliki beberapa watchlist sih, watchlist pribadi ya. Gue tidak mau share sih kebetulan ya, karena gue lagi memikirkan sih. Mungkin ya teman-teman sih, gue AI agent ini gue akan bikin satu live khusus ya teman-teman ya, live khusus yang akan membahas tentang AI agent ini dan mana yang kira-kira berpotensi dan mana yang kira-kira masih bisa mencetak all time high gitu ya. Karena AI agent ini banyak banget kok, gak banyak banget ya. Koinnya tuh sebenarnya sedikit teman-teman. Sebenarnya sedikit yang benar-benar bagus ya. Jadi tuh kita bisa men-screening dengan jauh lebih mantap teman-teman. Ya bisa men-screening jauh lebih mantap. Nah, live khusus itu sepertinya gue tidak akan membuat itu secara gratis teman-teman. Dan live khusus itu akan gue buat sedikit berbayar ya, sedikit berbayar tapi murah banget teman-teman. Ya murah banget. Mungkin akan setara harga kopi teman-teman ya. Tapi nanti gue lihat lagi gitu ya. Dalam minggu ini harusnya kalau jadi, gue akan bikin itu. Nah, kalau teman-teman mau join, dan gue sih berharap yang join itu sekitar lebih dari 20 ya, lebih dari 20. Nah, kalau lebih dari 20, gue akan share. Kalau tidak lebih dari 20, gue akan jadikan itu konsumsi pribadi aja gitu ya. Nah, itu kita akan menganalisis bareng dan gue akan kasih targetnya, planningnya gitu ya, planningnya, cara masuknya gitu ya, cara masuknya dan juga eh, apa timeline untuk kita exitnya tuh kapan. Nah, ini yang spesial teman-teman ya. Kalau kita bikin live khusus tuh pasti gue bikin yang namanya timeline gitu ya. Itu teman-teman udah tahu lah kalau pernah ikutin crypto research yang dari 1 sampai ke 7 ya. Seperti itu teman-teman ya untuk AI agent. Nah, kedepannya kalau teman-teman nggak mau ikut juga nggak masalah gitu ya. Teman-teman ya bisa lihat AI agent ini salah satu yang cukup menarik gitu ya. Secara narasi ya, secara narasi. Oke. Walaupun rame ya, sebenarnya udah rame banget AI agent ini. Jadi sebetulnya agak sulit juga kalau teman-teman ngebay sembarangan gitu ya, ngebay sembarangan itu mungkin bisa jadi tidak tidak dapat performanya gitu. Ya, oke. Kita percepat ya, teman-teman ya. Kita percepat Sonic IP Cookie, Link, apalagi nih di sini. Fed
LX gitu ya. Oke, dikit banget ya yang request ini ya. Jadi kita mungkin bisa pilih dari si Saint of My Life dulu ya. Kita akan pilih dari Cookie, teman-teman ya. Kita akan pilih dulu dari Cookie. Oke. Mengenai Cookie ya. Cookie ini salah satu koin yang sebenarnya dulunya itu dia bukan koin yang berhubungan dengan AI agent. Gue lupa-lupa ingat waktu itu kalau nggak salah Cookie itu adalah DeFi apa gitu teman-teman ya. Waktu masih harganya di bawah. Tapi ketika ada narasi AI agent, Cookie ini berubah, dia merubah menjadi narasi ke bagian AI agent gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat Cookie ini sebetulnya sekarang lagi retesting di area all time high-nya. Ya, berdasarkan technicals-nya. Ya, jadi gue bisa melihat ini salah satu koin yang tidak jelek ya. Salah satu koin yang tidak jelek, tapi ya memang ini kalau teman-teman cek ke bagian investornya tuh udah mulai unlock. Investornya tuh udah mulai unlock. Jadi, Cookie, gue bisa katakan itu dalam long term harganya tuh akan turun, akan terus turun. Ya, nah kita bisa lihat lah pada dasarnya di sini dia udah masuk ke area demand gitu ya. Di sini dia masih sideways teman-teman. Jadi in my point of view sebenarnya ini Cookie tidak terlalu menarik untuk short term gitu ya. Tetapi kalau dalam perspektif time frame kecil ya. Nah ini kita bisa melihat ada satu demand ya, ada satu demand di sini. Nah ini bisa menjadi pantauan ya. Ini bisa menjadi pantauan kalian untuk sebelum Cookie ini melakukan breakout. Ya ini salah satu juga di AI agent. Oke, so itu aja sih kalau untuk Cookie ya, tidak panjang teman-teman ya. Untuk targetnya sendiri ketika dia naik itu teman-teman bisa sorry bukan teman-teman ya, si Bro Saint of My Life itu bisa pantau di area sini ya, sekitar 0,17 sampai 0,18. Nah itu bisa menjadi pantulan dia selanjutnya untuk melanjutkan ke bawah. Ya karena di trend overallnya itu harusnya sudah mulai bearish. Ya harusnya sudah mulai bearish. Ini juga ada satu trend line yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah itu bertepatan banget dengan di situ ya. Nah, seperti itu untuk si Cookie ya. Jadi cepet banget ya teman-teman ya, cepet banget. Untuk IP gue akan skip karena IP itu salah satu yang koin yang kalian harus hati-hati. Ya, koin yang kalian harus hati-hati karena dia baru listing ya, dia baru listing dan dia digoreng naik ke atas. Biasanya yang digoreng naik ke atas, nah teman-teman bisa jawab sendiri. Wah, ini jujur gue tidak tahu ELX ya. Ini koin apa ini? Elixir ya kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? ELX itu elixir ya? Atau bukan ya? Kita coba lihat dulu. ELX. Elixir ya? Stable coin. Aku mungkin tidak terlalu favorable untuk melihat ini sebagai koin gitu ya. Tapi, sorry, bukan sebagai koin. Maksudnya sebagai satu hal yang menarik. Karena gue juga belum pernah dengar soal DUSD ini. DUSD ini dipakai oleh siapa? Kalau tadi yang ngomongin USDA, teman-teman tuh sebenarnya bisa cari tuh. USDA tuh dipakai di mana? Di sini. Pakai di stable ya. Kalian tinggal cari aja nanti USDA-nya itu dipakai di mana aja. Nah, itu bisa. Kalau selama dia memang punya stablecoin, tapi stablecoinnya tidak terpakai, maka jawaban gue adalah jelek, gitu ya. Nah, itu mungkin sedikit daripada Elixir. Tapi coba kita lihat daripada segi segi teknikalnya. Nah, kita nggak ngomongin soal collab segala macam tuh bisa kayak dia cuma bikin namanya aja gitu, ya. Dia cuma bikin namanya aja. Gue bisa sih nggak ngomong perusahaan gue tuh collab sama Nvidia. Padahal aslinya gue cuma pakai chipnya dari Nvidia, ya. BlackRock pernah ngomong nggak bahwa Elixir itu dipakai oleh dia? Nah, itu yang teman-teman harus pastikan. Itu yang teman-teman harus pastikan pertama. Nah, kalau kita lihat daripada yang ada di sini, teman-teman, ini seperti tidak ada pergerakan apapun. Seperti tidak ada pergerakan yang menarik. Ketika dia naik pun naiknya lemah banget. Ya, naiknya lemah banget. Pernah juga naik sekali, tapi cuman ambil liquidity. Karena begitu dia naik, dia langsung bearish harami. Begitu dia naik, bearish harami. Begitu dia naik, bearish harami. Bearish engulfing lagi ini. Bearish engulfing terus. Artinya secara overall trend ini tidak ada perubahan. Ya, ini tidak ada perubahan. Oke, nah, gue bisa melihat tren terakhir daripada si Elixir gitu ya, tren terakhir daripada si Elixir, dia harus melewati 0,4 barulah dia bisa balik ke all time high. Selama dia tidak lewat sana, maka area di atas area sini, nah itu maka menjadi resistennya. Ya, nah itu yang gue bisa lihat daripada Elixir untuk saat ini. Ya, pada dasarnya kalau DUSD-nya itu tidak terpakai, artinya dia bukan satu project yang bagus. Ya, jadi semua project itu bisa memiliki nama-nama masing-masing lah, teman-teman ya. Mau dia kerjasama dengan BlackRock lah, mau dia kerjasama dengan Franklin Templeton lah, mau dia kerjasama sama Grayscale lah. Kalau tidak naik ya tidak naik aja, sesimpel itu. Ya, sama seperti ini. Kalian coba silakan cari feel USDT ini. Apa yang tidak menarik dari fundamentalnya dia? Apa yang tidak menarik daripada
daripada dia punya project. Tidak menarik. Overall bagus kok. Tapi kenapa dia tidak naik? Kenapa dia sideways doang? Ya kan? Apakah karena dia sudah pernah listing di sini? Ya, pasti jawabannya tidak dong. Karena kalau kita ngomongin listing-listingan gitu ya, kita ngomongin listing-listingan, render itu dulunya juga listingnya juga dari sini, tapi naik gitu kan. Kenapa? Ya render tuh dipakai. Filecoin siapa yang pakai? Nah, itu question mark-nya teman-teman ya. Itu question mark-nya seperti itu teman-teman. Oke, itu tadi kita udah yang kedua Elixir gitu ya. Kita udah bahas yang kedua Elixir. Nah, kita lihat lagi ada Sonic. Aku jujur lagi nggak mau bahas Sonic gitu ya. Dari kemarin juga kita ada lihat ada Sonic, tapi gue tidak mau bahas Sonic. Link gitu ya. Karena Sonic ini sebenarnya teman-teman bisa cari tahu lah. Gue kasih satu gambaran lah ya untuk Scene of My Life gitu ya. Mungkin gue tidak akan ngomongin fundamentalnya gimana. Kita akan bahas teknikalnya, tapi kita tidak bahas fundamentalnya. Untuk bagian Sonic, teman-teman silakan cari tahu ownernya Sonic itu histori selama dia berada di Web3, selama dia bermain di market crypto, itu dia bikin project apa aja dan apa yang sudah dia lakukan. Ya, cari tahu tentang itu. Ya, jadi CEO-nya Sonic gitu. CEO-nya Sonic itu ngapain gitu. Ya, nah itu fundamental. Jadi tidak panjang ya, tidak panjang. Nah, SUSDT, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat. Ini sebenarnya adalah pergerakan yang tidak menarik atau tidak bagus. Ya, ketika ada satu higher high yang sangat kencang, tetapi dia balik dengan waktu yang sangat cepat. Artinya di sini sebenarnya terjadi yang namanya V-shape. Ya, V-shape secara terbalik. Oke. Nah, kalau dengan perspektif seperti ini technically sebenarnya ini sudah melakukan yang namanya change of character lagi. Ya, memang di sini sempat change of character set gitu ya. Menarik banget nih. Ya, orang akan banyak yang gambarin nanti demand dan lain sebagainya. Ini gue bisa 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 katakan area di atas ini bisa menjadi resisten terdekatnya untuk si Sony. Ya, by fundamentally gue tidak suka. By technically ya, untuk kenaikan sedikit bisa gitu ya, untuk kenaikan sedikit bisa ya, untuk kenaikan jangka panjang I don't think so. Nah, untuk saat ini ada satu area di area sini itu menjadi area yang cukup menarik. Di bawah sini hati-hati, di sini ada liquidity, sini ada liquidity ya. Nah, artinya kalau misalnya mau ngebet itu harus ngebetnya di atas sini, yaitu di sekitaran fair value gap gitu ya, dengan stop loss kurang lebih di bawahnya gitu ya. Stop lossnya jangan terlalu jauh. Nah, di bawah sini. Tapi ini probabilitasnya kecil ya, teman-teman ya. Ini probabilitasnya kecil. Nah, yang menarik menurut gue pribadi adalah di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini. Nah, ini yang cukup menarik untuk si S gitu ya, untuk melakukan long yang aman gitu. Nah, seperti itu. Itu aja yang gue bisa lihat daripada S. Oke, sudah 3 altcoins yang kita bahas dan juga satu altcoins yang tadi merupakan Avalon, teman-teman ya. Ini sudah 30 menit, so kita sampai di sini dulu, teman-teman, untuk altcoin series hari ini ya. Kita akan lanjut bahas di Telegram gitu ya. Untuk di YouTube cukup sampai di sini ya. Secara kesimpulan gue bisa ngomong market sudah mulai bullish ya teman-teman ya, market sudah mulai bullish, tapi teman-teman harus tetap berhati-hati ya. Bitcoin untuk range resistennya itu sangat dekat banget teman-teman ya. Range resistennya itu berada di sekitar 90 ribuan, which is itu hanya sekitar kenaikan sedikit lagi. Jadi altcoins yang teman-teman pegang itu bisa mempertimbangkan untuk cepat take profit gitu ya, cepat take profit. Jangan terlalu lama teman-teman ya, jangan terlalu lama karena market ini belum menunjukkan bullish yang sangat signifikan. Ya, dan untuk Avalon sendiri teman-teman silakan kalau misalnya mau masuk ya teman-teman bisa cari tahu dulu tentang fundamentalnya seperti apa dan teknikalnya seperti apa dan apa yang teman-teman bisa manfaatkan dari sana ya. Semoga cukup bermanfaat, semoga cukup membantu juga dan see you on the next altcoin series yang ketiga. Kalau teman-teman mau support jangan lupa support bisa lewat link yang ada di deskripsi channel Trading Tanpa Baper, atau support secara langsung boleh juga ya, pakai subscribe atau share ke teman-teman kalian semua yang berkecimpung di market crypto gitu ya, untuk share bahwa ada yang namanya Trading Tanpa Baper ya. Silakan join teman-teman ya, karena totally free. Thank you teman-teman semua. Bye bye.